Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketidakkan dirasanya tiupan angin. Takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan muda yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita di suatu desa di mana ada seorang anak kecil yang tidak bisa berenang. Pada saat itu, anak kecil ini sedang bermain di tepi sungai. Namun, sandalnya terjatuh. Sungai ini arusnya sangat deras. Karena ia asik main di tepi sungai, sandalnya terjatuh, lalu ia pun terjatuh dan terbawa arus dan hanyut di sungai ini. Orang kampung dan tetangga-tetangganya serta ayah dari anak ini melihat dia dan langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan anaknya. Puji Tuhan atas pertolongan dari orang-orang kampung dan ayahnya sendiri, nyawa anak ini dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang dicintai Tuhan Yesus, tadi dalam bacaan Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 mengisahkan di mana para murid sedang berada di laut dan Yesus sendirian berdoa di bukit. Para murid sedang berlayar dan perahu mereka ditimpa angin badai. Perahu itu melambangkan sebuah gereja. Dan para murid adalah melambangkan umat Allah. Pada saat murid-murid sedang dalam kesusahan, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dan menampakkan diri sebagai penguasa atas kekuatan alam. Dengan Yesus berjalan di atas air. Saudara-saudari, dalam Injil Matius ini juga diceritakan bahwa Petrus berusaha untuk berjalan di atas air karena melihat Yesus yang berjalan di atas air. Ia mau seperti Yesus, namun Petrus gagal karena iman Petrus kecil. Di sini Petrus mewakili para murid dan semua orang Kristen dalam kasih dan penuh semangat
bahwa ia memiliki kemauan untuk berjalan di atas air seperti Yesus. Namun karena iman, keyakinan, dan kepercayaannya kepada Tuhan, Petrus gagal karena ia masih kurang di dalam iman dan kepercayaannya. Dalam ketakutannya, ia menyapa kepada Yesus dengan suatu doa, meminta tolong kepada Yesus karena ia tidak dapat berjalan di atas air. Dengan menyapa, Tuhan, selamatkanlah aku. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, OMK dan semua umat Allah, kisah tenggelamnya seorang anak di sungai dan kisah tenggelamnya Petrus di laut mau menyampaikan bahwa Yesus mau menolong Petrus, dan Yesus memberi pesan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita mengalami kesusahan, kesedihan, kesulitan, baik di dalam pekerjaan, kuliah, sekolah, dan baik dari ekonomi kita, kesehatan, dan kondisi sekarang itu kondisi pandemi, kita sering merasa putus asa. Dalam perjalanan hidup manusia, ketika mengalami kesuksesan, kebahagiaan, dan kesenangannya, seringkali kita melupakan Yesus, bahkan Yesus kita abaikan. Namun, ketika kita sakit, ketika kita sedih, ketika kita ditimpa kemalangan, musibah yang menimpa hidup kita, barulah kita sadar, barulah kita mengatakan bahwa Tuhan tidak ada bersama aku, Tuhan tidak menolong aku. Itulah kebanyakan orang-orang melupakan Tuhan. Namun ketika ia sedih, baru Tuhan, selamatkanlah aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita dalam tema BKSN tahun 2021 ini, yaitu Yesus sahabat seperjalanan kita. Marilah kita menjadikan Yesus sahabat sejati diri kita sendiri, bagi diri kita sendiri dan bagi sesama, bahwa di mana kita bersama-sama berlayar bersama Yesus, supaya iman dan perbuatan kita tidak karam. Demikian renungan singkat yang dapat saya bagikan. Semoga ulasan kitab suci ini dapat menguatkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.